Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman, alhamdulillah selayaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha terpuji, zat yang maha tinggi, zat yang menciptakan alam raya ini beserta seluruh segala sesuatu yang ada di dalamnya. Terus kemudian juga salawat beserta salam mudah-mudahan tetap Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya makhluk, sebaik-baiknya makhluk yang pantas untuk dipuji, teman-teman. Terus kemudian teman-teman, seperti biasa, Suara Liza akan menceritakan suatu kisah lagi yang memang cukup menarik kali ini, teman-teman. Dan cerita kali ini datang dari anaknya Abu Jahal yang bernama Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, teman-teman, seperti yang tertera ya dalam namanya, bin Abu Jahal, dia anak Abu Jahal, dan kita tahu sendiri teman-teman, Abu Jahal bagaimana dia tuh membenci Nabi SAW. Kita tahu sendiri bagaimana Abu Jahal itu musuh besarnya Nabi SAW. Tapi kita jangan lupakan anaknya Ikrimah ini, teman-teman. Dia adalah orang yang sangat-sangat membenci Nabi SAW, bahkan lebih dari ayahnya. Meskipun teman-teman pada awalnya memang Ikrimah ini enggak ya hanya ikut-ikutan aja gitu ya, membenci Nabi SAW karena memang ayahnya gitu ya. Dia membenci Nabi SAW hanya karena ingin membuat ayahnya itu bangga gitu kan kepada dirinya. Nah, teman-teman, tetapi semenjak ya kejadian atau semenjak ayahnya itu meninggal di tangan kaum muslimin pada saat perang Badar, maka disitulah awal mula Ikrimah ini benar-benar membenci Nabi SAW dan kaum muslimin. Jadi memang diceritakan ya, Abu Jahal ini meninggal di tangan dua orang pemuda pada saat perang Badar. Nah, di sana Abu Jahal ini mampu ditumbangkan oleh kedua pemuda ini, dan memang pada akhirnya juga diselesaikan ya oleh Abdullah bin Mas'ud, teman-teman. Nah, di sana teman-teman, setelah ayahnya itu meninggal, Ikrimah ini benar-benar nih ya, Ikrimah benar-benar membenci Nabi SAW dan juga kaum muslimin. Bahkan saking bencinya, teman-teman, pada saat Nabi SAW itu membebaskan kota Mekah, dia dan juga pasukannya adalah satu-satunya yang melawan Nabi SAW. Pada saat itu semua petinggi-petinggi Quraisy takluk sama Nabi ya. Di saat semua, termasuk juga Abu Sufyan, teman-teman, Abu Sufyan ini juga mengalah ya sama Nabi SAW, tunduk sama Nabi SAW. Pada akhirnya juga yang pada akhirnya memang Abu Sufyan ini masuk Islam juga, teman-teman. Nah, beda dengan Ikrimah bin Abu Jahal ini, dia melawan ya. Dia benar-benar benci Nabi Muhammad SAW. Meskipun pada akhirnya juga dia dan pasukannya kalah ya dari pasukannya Khalid bin Walid. Ya, sampai dia juga akhirnya lari kan dari kota Mekah, kalah dari pasukannya Khalid bin Walid. Terus kemudian teman-teman, dari Ikrimah ini juga Nabi SAW pernah mengatakan ya, bahwasanya kalau misalkan kalian ketemu sama dia, meskipun dia itu bergelayutan di kain kiswah Ka'bah gitu kan, bunuh dia. Jadi Nabi SAW sampai menghalalkan nyawanya. Pada saat itu memang ada beberapa orang yang Nabi suruh ya untuk bunuh. Nabi sebutkan namanya satu persatu seperti itu, dan orang yang pertama Nabi sebut adalah nama Ikrimah ini, teman-teman. Jadi saking kebayang gak Nabi SAW sampai menghalalkan nyawanya, teman-teman. Maka luar biasa berarti orang itu membenci Nabi itu. Dia orang luar biasa yang memang amat sangat memusuhi Nabi SAW dan juga kaum muslimin. Sampai Nabi bilang seperti itu, teman-teman. Dan akhirnya teman-teman, dia dikatakan melarikan diri dari kota Mekah, kalah dari pasukan Khalid bin Walid yang pada saat itu memang udah masuk Islam. Tetapi pada saat dia melarikan diri ya, kabur dari kota Mekah, istrinya justru, teman-teman, menemui baginda Nabi SAW. Ya, istrinya yang bernama Ummu Hakim, dia menemui baginda Nabi, dan pada akhirnya juga istrinya ini masuk Islam, memeluk agama Islam. Pada saat itu dia mengungkapkan keinginannya. Setelah dia masuk Islam, jadi seorang muslimah seperti itu, dia mengungkapkan keinginannya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah misalkan kalau suami saya masuk Islam, apakah semua
kesalahannya, kezalimannya itu bisa dimaafkan? Apakah semua segala sesuatu kezalimannya yang pernah dia lakukan kepadamu dan kaum muslimin itu dimaafkan? Dan kata Nabi, iya, gitu. Kata Nabi, itu jawaban Nabi SAW kepada Ummu Hakim atau istrinya Ikrimah ini, teman-teman. Maka semenjak itu meminta izin ya kepada Nabi SAW untuk mencari suaminya ini. Dicari itu di suaminya tuh ya, Ikrimah ini dicari. Dia memang Ikrimah ini dikatakan ya kabur sampai naik kapal dan nggak tahu kemana ini kapalnya itu berlabuh ya. Dia naik kapal dan di tengah-tengah kapal ini teman-teman ya mengalami apa namanya badai gitu kan, mengalami si lautnya tuh pasang sehingga kapalnya itu benar-benar terguncang hebat sampai semua kru kapal yang di sana tuh di dalamnya merasa ketakutan seperti itu ya. Pada akhirnya teman-teman, singkat cerita kapalnya itu diputuskan untuk kembali lagi ke Mekah, nggak melanjutkan perjalanan apa namanya menuju tempat tujuan kapal tersebut gitu ya. Kapal itu kembali lagi ke Mekah, termasuk juga Ikrimah ini teman-teman. Nah di sana Ikrimah ini teman-teman pada saat kembali lagi sampai di pelabuhan seperti itu, dia bertemu dengan istrinya gitu ya, Ummu Hakim ini. Setelah dia ketemu, Ummu Hakim ini tentu saja mengungkapkan bahwasanya dia itu telah masuk Islam, dia udah masuk ajarannya Nabi SAW seperti itu. Dan dia juga menyampaikan bahwasannya seandainya dia tuh masuk Islam akan seperti ini, akan seperti itu gitu ya. Dia disampaikan segala sesuatunya. Maka singkat cerita teman-teman, Ikrimah ini diajak sama Ummu Hakim, istrinya ini menemui Nabi SAW seperti itu. Dan singkat cerita, waktu dia sampai bertemu dengan Nabi SAW, apa coba kata Nabi SAW? Marhaban, kata Nabi. Selamat datang, wahai penunggang kuda yang telah hijrah. Maksudnya memang hijrah dari kekufuran kepada Islam gitu teman-teman. Dan Nabi SAW juga ingatkan ya kepada kaum muslimin pada saat itu, kepada para sahabat, agar jangan mencaci maki Abu Jahal di depan Ikrimah ini teman-teman. Kenapa? Karena kata Nabi, caci maki kalian tidak akan sampai kepada mayit, melainkan caci maki kalian itu akan sampai melukai Ikrimah ya, orang hidup maksudnya gitu teman-teman. Coba lihat dan perhatikan bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Maka subhanallah, Ikrimah pun akhirnya masuk Islam, ya, memeluk agama Islam. Dan setelah dia masuk Islam, memang dikatakan dia juga ya mengikuti berbagai macam peperangan bersama Nabi SAW, meskipun ya hanya beberapa gitu ya. Ya memang karena memang dia masuk Islamnya itu ya termasuk agak belakangan gitu ya, lebih dulu Khalid bin Walid, Abu Sufyan dan lainnya. Dia belakangan sehingga ya dia hanya beberapa kali saja mengikuti peperangan bersama Nabi SAW. Terus begitu dia apa namanya mengikuti peperangan bersama kaum muslimin pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq, pada zamannya Umar bin Khattab, sampai pada akhirnya teman-teman di perang Yarmuk, dia ikut perang Yarmuk, perang yang sangat luar biasa dalam sejarah Islam. Kaum muslimin pada saat itu berhadapan dengan tentara Romawi yang luar biasa sekali banyaknya. Kalau kalian tahu teman-teman, insya Allah lah mudah-mudahan kedepannya kita akan menceritakan perang Yarmuk atau perang-perang yang lainnya. Nah, di sini teman-teman, aku nggak akan bahas mendetail tentang perang Yarmuk ya, lebih fokus pada kisahnya Ikrimah ini aja. Nah, jadi teman-teman dikatakan ya kaum muslimin ini menghadapi tentara Romawi untuk membebaskan kota atau negeri Syam teman-teman, yang pada saat itu memang dikuasai ya oleh bangsa Romawi pada saat itu. Jadi dikatakan memang di sana itu orang-orang Romawi ini menebar kezaliman, menebarkan apa namanya intimidasi, perbudakan gitu ya, pelecehan dan lain sebagainya. Jadi itulah yang diperangi oleh kaum muslimin pada saat itu. Nah, di perang Yarmuk luar biasa sekali teman-teman. Dikatakan kaum muslimin pada saat itu kurang lebih sekitar 36.000 dan tentara Romawi dikatakan 240.000. Jadi 10.000 melawan 100.000. Kebayang nggak teman-teman? Maka pada saat itu ya perang berkecamuk, kaum muslimin juga luar biasa sekali mengalami beban derita yang luar biasa ya dari kaum apa namanya bangsa Romawi, tentara Romawi ini teman-teman. Sampai juga akhirnya teman-teman banyak kaum muslimin yang tumbang, yang wafat pada saat itu kan.
Nah, singkat cerita nih teman-teman, pada saat seperti itu ya, pada saat udah banyak korban berjatuhan gitu, tiba-tiba Ikrimah ini justru masuk menerobos teman-teman pasukan musuh. Dia mengobrak-abrik barisan mereka gitu. Dia masuk ke pertahanan musuh, apa namanya, menyerang dengan membabi buta seperti itu ya dikatakan. Sampai Sayyidina Khalid bin Walid pada saat itu bilang, ya Ikrimah, kau jangan seperti itu. Nanti kau akan membahayakan pasukan kita, kata Sayyidina Khalid bin Walid. Tapi apa coba kata Ikrimah ini? Ya Khalid, kau diam saja. Kau sih enak. Engkau lebih dulu masuk Islam. Engkau pasti lebih banyak sering mengikuti peperangan bersama baginda Nabi SAW. Sedangkan engkau tahu bagaimana aku dan juga ayahku benar-benar membenci Nabi SAW. Kau tahu bagaimana aku dan ayahku keras, begitu kerasnya memusuhi baginda Nabi SAW. Maka biarkan aku menebus segala sesuatunya, menebus semua itu, kata Ikrimah. Pada saat siapa Khalid bin Walid pada saat itu mendengarkan jawaban Ikrimah seperti itu, dia hanya diam saja teman-teman. Ya, maka saat itu Ikrimah ini berdiri ya di atas kudanya dan mengatakan, siapa di antara kalian yang berani untuk berperang sampai mati bersamaku, kata Ikrimah ini. Jadi langsung nih Ikrimah ini meminta sumpah sampai mati teman-teman kepada para sahabat saat itu. Maka ketika seperti itu, ketika Ikrimah ini meminta sumpah sampai mati gitu kan, yang pertama kali mengangkat tangan, yang pertama kali menyanggupi gitu kan, itu adalah pamannya sendiri, Haris bin Hisham teman-teman. Dia menyanggupi sumpahnya itu. Dia adalah adik Abu Jahal yang memang saat itu udah masuk Islam. Terus kemudian diikuti juga dengan Diror dan yang lainnya. Sampai akhirnya juga terkumpul sekitar 400 orang sahabat teman-teman yang apa namanya membayat dirinya, bersumpah setia berperang sampai mati seperti itu. Maka teman-teman, ke-400 orang ini berada di hadapan atau di barisan paling depan kaum muslimin ya. Mereka luar biasa sekali menyerang pasukan Romawi ini dengan sangat-sangat membabi buta, dengan sangat-sangat apa namanya luar biasa, sampai dikatakan ya kaum bangsa Romawi ini juga tercengang gitu kan, sampai down juga mental mereka tuh, karena luar biasa sekali dia menyerang atau mereka ini menyerang gitu kan habis-habisan tanpa memperdulikan apa yang mereka rasakan seperti itu teman-teman. Kebayang nggak, ke-400 orang ini berada di hadapan atau di barisan paling depan. Mereka siap untuk menerima sabetan pedang gitu kan, tusukan tombak dan apa namanya panah gitu kan. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman dikatakan mereka itu bukan hanya berhasil mengobrak-abrik pasukan musuh gitu pada saat itu. Mereka berhasil teman-teman membuat pasukan Romawi ini kena mental down seperti itu. Dan pada saat itu teman-teman, di saat mental mereka ya udah menurun seperti itu, kaum muslimin sisanya itu maju menyerang gitu kan dengan penuh semangat, dan pada akhirnya memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi umat Islam atau kaum muslimin ini. Luar biasa sekali. Kemudian teman-teman, ada yang menarik juga pada saat perang telah usai seperti itu, dikatakan memang banyak sekali korban yang berjatuhan baik dari kalangan para sahabat dan juga mereka sendiri bangsa Romawi gitu ya. Nah pada saat perang telah usai teman-teman, ada 3 orang ya yang terluka parah teman-teman. Dia adalah pamannya siapa? Pamannya Ikrimah ini tadi, Haris bin Hisham. Terus kemudian Ikrimah itu sendiri, dan juga ada namanya Ayas bin Abi Rabi'ah teman-teman. Nah dia itu, mereka semuanya sekarat yang bisa dibilang teman-teman, karena benar-benar terluka parah. Pada saat itu teman-teman, ayahnya maksudnya pamannya Ikrimah ini Hisham, dia berkata, ma ma dia meminta air, 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 kata dia. Dia kehausan teman-teman. Maka pada saat itu dia meminta tolong kepada sahabat untuk dibawakan air. Berangkatlah dia itu kan, sahabat itu membawa air. Dia memberikan setelah dia datang kepada Hisham ini hendak memberikan air minum kepadanya, tiba-tiba dia melirik ke arahnya siapa Ikrimah ini teman-teman. Dia ngelihat bahwasanya Ikrimah ini sedang memperhatikan air minum yang sedang yang akan dia minum itu teman-teman. Maka apa kata dia? Tolong berikan dulu air itu kepada dia. Biarkan dia lebih dulu
meminumnya, kata Hisham ini, kata paman ini. Maka si sahabat ini membawa air tersebut gitu, air minum ini kepada Ikrimah. Nah, di sana teman-teman, setelah dia sampai ke Ikrimah, tidak memberikan air minum kepada Ikrimah, dia tiba-tiba melihat ya, sahabatnya tadi, Ayas ini teman-teman, dia melirik melihat Ayas ini sedang kehausan, dan tiba-tiba apa kata Ikrimah? Dia juga bilang, berikan dulu air ini kepada Ayas ini, biarkan dia lebih dulu meminumnya daripada aku. Nah, akhirnya sahabat ini membawa air minum itu kepada Ayas ini ya, kepada orang ketiga tersebut. Nah, teman-teman, pada saat sampai gitu kan, tiba-tiba Ayas ini meninggal, teman-teman, mati. Terus dong, kemudian otomatis ya, orang ini atau sahabat ini yang membawa air ini kembali lagi kepada Ikrimah untuk memberikan air minum. Terus pada saat dia sampai ke Ikrimah juga meninggal, teman-teman. Terus kemudian dia juga kembali kepada pamannya Ikrimah, teman-teman, yang namanya Haris ini. Pada saat dia kembali hendak memberikan minum, dia juga meninggal. Mereka meninggal akhirnya tanpa ada sama sekali yang meminum air tersebut. Maka kita lihat, teman-teman, dari sikap mereka, dari pengorbanan mereka ya, luar biasa sekali. Mereka sekarat tapi masih bisa peduli sama orang. Subhanallah, mereka sekarat tapi masih bisa peduli dan perhatian sama orang, gitu kan. Subhanallah, inilah teman-teman yang diajarkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, kepada kita juga. Bayang nggak, habis perang, coba teman-teman, itu mereka masih bisa peduli, mereka masih bisa perhatian ya. Jadi ini kebersamaan di detik-detik menjelang ajal mereka, kepedulian di detik-detik menjelang ajal mereka. Subhanallah. Maka inilah teman-teman yang luar biasa dari para sahabat ya, bukan hanya tangguh mereka tuh, subhanallah, bukan hanya kalau misalkan kita pelajari ya para sahabat, kisah-kisah mereka itu, kalau misalkan ahli sedekah ya udah benar-benar gitu kan, ahli sedekahnya tuh. Mereka kalau misalkan ahli dalam bidang peperangan luar biasa sekali, nggak tanggung-tanggung semuanya, teman-teman. Jadi imannya tuh benar-benar kuat. Maka subhanallah, kita memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditetapkan iman yang luar biasa seperti para sahabat, seperti itu, teman-teman. Dan mudah-mudahan teman-teman, apa yang aku ceritakan ini bisa membawa manfaat, bisa menambah wawasan pengetahuan kita tentang para sahabat, dan termasuk juga mudah-mudahan Allah menambah rasa cinta kita kepada para sahabat, dan juga terutama kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang tangguh keimanannya, yang bisa berkorban untuk agamanya, gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menolong kita menjadi umat Nabi Muhammad yang bisa menyenangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman, tentang siapa Ikrimah ini, bisa dibilang lah dia itu menjadi penyebab dari kemenangan kaum muslimin di perang Yarmuk. Nah, teman-teman, gitu aja dari aku. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel video ini ya. Terima kasih.